mencakup semuanya, baik itu green school, kemudian juga hemat energi dan sebagainya. Kemudian sekolah hijau, sekolah tentang yang kemarin itu tinggal ada 12 item, itu telah dilengkapi goal di 2023 ini. Amin, semoga lah ya. Manfaatkan juga untuk kegiatan-kegiatan atau untuk menjadi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di Sakra Podcast, share moment, share story. Setelah 1 minggu kemarin kita off ya, karena memang ada beberapa agenda yang harus dijalankan di SMA Negeri 1 Keradenan. Nah, spesial untuk pagi hari ini sudah ada seseorang di samping saya yang alhamdulillah bisa meluangkan sedikit waktu untuk masuk di dapur Sakra Podcast karena kesibukan beliau yang akhir-akhir ini tuh nampaknya luar biasa begitu. Jadi alhamdulillah sekali ini kita sudah bersama dengan seseorang bapak atau ayah dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Keradenan. Yuk, ada yang bisa nebak kira-kira siapakah beliau? Beliau ini aktif di Pramuka, aktif di organisasi juga PGRI. Apalagi ya Pramuka, PGRI, kayaknya dosen juga deh. Lalu ya kayaknya itu nanti lebih lanjut, nanti kita kulik lagi bersama ya. Yang jelas beliau saat ini adalah Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Keradenan dan beliau adalah Ketua dari tim Adiwiyata SMA Negeri 1 Keradenan. Kita sambut Bapak Dwi Abbas Hasan SPD MPD. Selamat pagi Pak Abbas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak hari ini manis? Pagi ini? Sehat, semangat. Oke, masih manis ya Pak ya? Always selalu. Ya, oke, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah kita bisa masuk ke sini untuk pagi hari ini. Pak Abbas, gimana ini perjalanan dari Adiwiyata SMA 1 Keradenan? Sudah sampai apa ini, Pak? Untuk Adiwiyata di SMA 1 Keradenan kita dari tahun 2020 kita sudah mulai merintisnya. Kemudian tahun 2021 kita coba untuk di tingkat kabupaten dan proses tahun 2021 ternyata ada perubahan sehingga untuk SMA itu maksudnya tidak di kabupaten, jadi masuknya langsung ke provinsi sehingga masuk lagi di tahun 2022 dan 2022 ternyata kita ada sedikit kekurangan dan kita lanjut lagi di provinsi ini. Di tahun 2023 ini kita fix, kemarin sudah kirim berkasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi dari start tadi tahun berapa? 2020 ya, jadi 3 tahun yang lalu ya Pak ya. Oke, untuk Adiwiyata sendiri itu sebenarnya program yang seperti apa sih Pak? Sebenarnya Adiwiyata itu adalah suatu penghargaan terhadap sekolah yang sekolah itu di mana dia lebih mengedepankan pada lingkungannya, memperhatikan pada lingkungannya. Jadi Adiwiyata itu harus sebuah gerakan yang ada di sekolah untuk lingkungan, peduli terhadap lingkungannya. Nah, gerakan itu bukannya pada siswanya saja, tetapi semua warga sekolah. Semua warga sekolah. Yang ditekankan bahwa itu bukan siswa, tapi semua warga sekolah, baik kepala sekolah, baik waka, kemudian guru, kemudian murid, atau siswa, atau juga kantin juga ya. Harus semuanya terlibat di kegiatan Adiwiyata tersebut. Oke. Lalu untuk tujuan dari Adiwiyata sendiri itu seperti apa? Yang jelas tujuannya adalah gerakan, karena suatu gerakan maka suatu gerakan itu menuju pada semua warga sekolah itu peduli akan lingkungannya, sehingga di situ lingkungan itu bisa terjaga, bisa sehat, bisa nanti representatif untuk suatu kegiatan pembelajaran. Dan satu lagi bahwa kegiatan Adiwiyata itu bukan suatu program ya, tapi suatu gerakan. Jadi gerakan, karena gerakan itu berarti bukan suatu yang diwajibkan, tetapi dari diri kita sendiri. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalaupun jadi program itu kan mungkin dukungan dari sekolah ya, tetapi sebenarnya gerakan itu semuanya.
Makanya itu semua warga sekolah itu menjadi terlibat di dalamnya ya. dalamnya. Kalau ada yang tertinggal, salah satu dari aspeknya itu tentu tidak akan Tidak lengkap maksimal. ya, Tidak tidak akan. Iya, oke. Jadi ya gerakan lah ya. Istilah kerennya kayaknya green school gitu Pak ya di Wiyata itu ya. Itu salah satunya seperti itu. Karena kalau Adiwiyata itu kan semuanya mencakup semuanya, baik itu green school, kemudian juga hemat energi dan sebagainya itu masuk semuanya di Adiwiyata. Makanya kalau babonnya itu semuanya di Adiwiyata. Ketika kita sudah Adiwiyata, semua sudah mencakup semuanya. Apa saja sih sebenarnya semuanya yang Bapak maksudkan Ya, tadi? semuanya itu nanti masih sekolah sehat, kemudian sekolah ramah anak, kemudian sekolah hijau, sekolah tentang yang berkaitan dengan alam, itu semuanya ada di situ. Bahkan nanti semua data-data yang ada di Adiwiyata itu ketika ada supervisi ataupun itu semuanya lengkap ada di situ. Sehingga sekolah yang Adiwiyata itu pada dasarnya babon istilahnya, jadi induknya bahwa semua kegiatan itu ada termaktub di situ. Makanya untuk sekolah yang Adiwiyata itu kedepannya pasti untuk setiap ada kegiatan ataupun program apa dari pemerintah itu pasti bisa mengikuti. Oh gitu Rata-rata ya. seperti itu. Karena Jadi, datanya sudah komplit di Adiwiyata itu. ibaratnya fondasinya gitu Betul. ya kalau bangunan ya Pak ya. Jadi dasarnya harus kalau sudah di Wiyata mau move-nya kemana tuh enak gitu ya. Mau masuk ke sekolah apa tuh. Jadi di situ malah Datanya center sudah komplit intinya di ya. situ. Oke. Kayaknya itu juga ada ya kayak konservasi energi, air, Ya, salah satunya seperti itu. lalu pengelolaan sampah. Apalagi Pak selain itu yang saya sebutkan tadi? Kalau selain itu juga ada namanya konservasi lingkungan ya, seperti itu, penghijauan dan sebagainya. Kemudian Penghijauan. pembibitan juga itu sudah masuk di dalamnya. Yang jelas kegiatan itu mendidik anak supaya anak itu peduli akan lingkungannya itu. Baik nanti lingkungan itu di sekolah maupun dia ketika ada di rumah. Itu juga nanti juga ya ikut serta. Bahkan juga diharapkan itu dari orang tua pun wali harusnya di sini juga ikut terlibat. Nah itu yang mungkin salah satu hambatan dari kita mungkin di SMA kita untuk keterlibatan wali belum kita maksimalkan. Belum ya. Oke, the next mungkin lah ya, bismillah lah ya. Harus 2023 bismillah. Oke. Lalu untuk langkah atau step-step dari Adiwiyata itu sendiri tahapannya seperti apa Bapak? Untuk tahapannya jelas untuk kita pendaftaran itu ada di pertama dulu kita ikuti di tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten tadi sudah saya bilang bahwa pada akhirnya kita hanya di SMA itu tingkatnya di provinsi, ya. Kemudian setelah provinsi nanti ada tingkat nasional, kemudian naik lagi kepada mandiri. Ya, Wow. Jadi, Kalau yang seperti itu. Kalau yang mandiri itu kayak gimana Pak? Saya Mandiri kepo sudah itu. nanti bisa dengan sekolah lainnya kita bisa membina sekolah yang lain. Oh gitu ya. Misalnya kita di SMA sini nanti kita membina SMA yang lain atau SD atau SMP yang lain yang Adiwiyata nanti kita bisa seperti itu. Tapi untuk target awal kita yang pertama ya jelas kita nanti kita lolos di Adiwiyata provinsi. Amin. Kami dari pengurus sampai sekarang gemes itu. Sampai sekarang gemes kenapa dari tahun 2020 sampai 2023. Ini gemesnya tingkat penasaran kayaknya ya. Iya, karena ada beberapa sebenarnya untuk yang kemarin itu tinggal ada 12 item. 12 item ya harus dilengkapi. Itu kan kalau menurut dari konselor kami itu sedikit itu. Sedikit dan harus dilengkapi. Oke, kalau alamnya sih sebenarnya sekolah kita itu kalau alamnya kita sudah sangat sangat alamnya insya Allah dapat lah ya. Tapi mungkin di dalam poin-poin dari Adiwiyata itu sendiri memang mungkin ada yang belum terlengkapi begitu. Ya, kalau dari keadaan fisik sekolah kita sebenarnya cukup memadai sebenarnya dibanding dengan kita bandingkan sekolah-sekolah yang lain yang sudah Adiwiyata provinsi, sekolah kita juga tidak kalah sebenarnya. Tetapi ketika itu ada pelaporan, ternyata ada beberapa laporan yang kita memang belum komplit. Pada akhirnya kemarin kita ada 12 item itu yang harus dilengkapi sehingga tahun 2023 ini mau tidak mau siap tidak siap kita harus menyiapkan dan harus goal di 2023 ini. Amin, semoga lah ya. Oke, kalau respon siswa atau respon siswa yang selama ini selama program
atau gerakan Adiwiyata ini berlangsung sekitar 3 tahun ini seperti apa Bapak? Sudahkah sesuai dengan harapan dari tim Adiwiyata atau mungkin harus masih ditingkatkan begitu? Kalau untuk respon siswa kita itu ada namanya kader Adiwiyata. Berapa orang itu Pak satu kelasnya? Kader Adiwiyata itu minimal harus sekitar 20% dari 20%? Ya, satu kelas kan 36 ya? Ya sekitar nanti di kelas itu paling enggak kita ambil sekitar 10 sampai 15 10 lah ya nanti minimal. cukup itu. Dan itu kader Adiwiyata itu ada programnya. Ya, jelas salah satunya yaitu di program Adiwiyata itu nanti satu ada kegiatan Jumat bersih, kemudian ada lagi Jumat sehat, kemudian di kader Adiwiyata ada program mandiri yang namanya Sabtu bersih. Itu kalau Sabtu Sabtu bersih. bersih. Berarti mereka harus ke sekolahan di hari Sabtu, Hari Sabtu. Gimana Pak itu peran aktif mereka? Apakah mereka datang atau ya mungkin ada yang izin begitu atau banyak yang datang, prosentasenya seperti apa Pak? Kalau anak-anak tuh malah senang di Sabtu bersih itu. Gitu ya. Bersih. Karena di Sabtu bersih itu kan anak-anak tidak pakai seragam ya, pakainya seragam kaos hitam itu yang Adiwiyata itu. Mereka lebih sreg di situ. Mereka kebetulan di sekolah itu kan sepi, hanya tinggal kader Adiwiyata saja, maka mereka mengekspresikan itu lebih bebas. Kalau keluar. di Jumat bersih itu kan sudah masuk di programnya bersama kurikulum. Jumat bersih kemudian Jumat sehat kan juga itu kolaborasi dengan kurikulum. Maka kalau di Jumat bersih dan Jumat sehat itu kan total ya mereka ya. Hari ini Jumat bersih, besok Jumat Sabtu, besok Jumat sehat, gantian seperti itu. Kalau gitu. Kalau Sabtu bersih itu 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan tuh bisa 2 kali atau 3 kali. Jadi tidak tiap hari, tidak tiap minggu gitu maksudnya. Kalau untuk 3R Pak, saya sering kali itu mendengar istilah 3R dalam program Adiwiyata. Itu yang diharapkan dari program 3R tadi, apa ya namanya ya? Bukan program ya, apa Pak itu namanya Pak? Gerakan ya, gerakan 3R tadi seperti apa Pak? Ya harusnya bahwa anak itu bisa merecycling ya, istilahnya mendaur ulang, bisa memisahkan sampah dan sebagainya, sehingga bisa memanfaatkan pada akhirnya. Memanfaatkan berarti apa itu kalau yang mendaur ulang recycle ya? Dan memanfaatkan reuse gitu ya. Jadi memang seperti itu harapannya. Jadi sampah yang ada di sekolah itu nanti bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan-kegiatan atau menjadi produk yang lebih bernilai lagi. Seperti itu. Contoh salah satunya botol minuman. Ini ya botol Pak. Minuman itu bisa. Ini juga loh. Salah satunya ini. Ini apa ini Pak? Ini juga botol, ini kan botol minuman juga. Kemudian juga ini botol dari sirup tali-tali ya. Bisa tapi nice. Ini produknya. Ini itu kreativitas siswa. Sahabat Sakra ini ya, ini pemanfaatan limbah ini ya sebenarnya, manfaatan limbah bangun ruang. Jadi ini tapi cantik menurutku, setuju nggak sih? Ini cantik. Jadi dari barang yang tidak terpakai, hanya botol bekas saja, tetapi dikemas lagi menjadi cantik, digunakan lagi menjadi cantik ya. Lalu itu bisa juga itu kok. Kita juga ada program yang namanya untuk penguatan barang limbah. Contohnya seperti kita buat untuk parade, kemudian untuk buat seperti batik karnival itu dari barang-barang bekas semuanya. Kita juga melaksanakan itu. Bahkan kemarin kita adakan lomba juga. Oh gitu ya. Kalau untuk itu tadi Pak, saya kok penasaran batik karnival itu nanti berarti di bagian apanya yang ada pendaur ulangan dari suatu limbah? Kan bisa di sayapnya. Gitu ya. Juga pakaiannya bisa dari kertas, bisa dari kain-kain percah itu, dan juga bisa seperti itu. Bahkan ada yang dari plastik itu dibungkus dibuat baju itu juga bisa. Lalu dampak dari Adiwiyata untuk siswa ataupun untuk warga sekolah yang lain untuk di luar ketika baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, untuk lingkungannya lah seperti apa Pak setelah adanya gerakan dari Adiwiyata ini? Sangat jauh sekali. Kalau yang sebelum Adiwiyata itu kelas semuanya nanti hanya tanggung jawab kelas itu sendiri, dan lingkungan itu dari Pak Kebunnya. Itu seperti itu dulu. Tapi setelah Adiwiyata itu
semuanya yang ada di kelas, kemudian di lingkungan situ Ada tanggung jawab kesadaran dari diri ya. kesadaran dari siswa, sehingga apalagi kemudian diadakan semacam penghargaan lah untuk kelas yang terbersih, kelas adiwiyata seperti kelas adiwiyata seperti pada akhirnya kelas itu berlomba-lomba, kelasnya bisa menjadi nyaman, kelasnya bisa menjadi bagus, pokoknya representatif untuk kegiatan pembelajaran. Yang jelas sekarang kita bisa lihat lah bahwa lingkungan di sekitar kita jauh lebih bagus daripada yang dulu. Salah satunya itu penataan taman dan sebagainya. Itu jauh. Karena memang di sini peran siswa dalam gerakan adiwiyata sangat-sangat penting sekali. Seperti itu. Kalau kelas 11, kelas 12 itu kan mungkin mereka pasti sudah tahu gerakan itu. Kalau kelas 10 bagaimana, Pak? Kelas 10 mereka mengikuti karena ketua kelas itu salah satunya dia harus masuk di kader adiwiyata. Jadi ketua kelas itu nanti menginformasikan kepada untuk teman-temannya bahwa kegiatan adiwiyata seperti itu. Dan di kelas itu juga ada kader adiwiyata, paling enggak sekitar ya 10 anak kader adiwiyata. Jadi memang nanti di situ mereka bisa menjadi pionir di kelasnya, bahwa dia salah satu agen perubahan yang ada di kelasnya untuk kegiatan adiwiyata seperti ini. Oke lah. Jadi sebagai seorang ketua tim dari adiwiyata, apa nih Pak harapannya Pak Abbas ini untuk ya anak didik kita tentunya, dan untuk adiwiyata kita tentunya, seperti apa Pak? Bisa disampaikan mungkin. Harapan kami sebagai orang tua, sebagai orang tua ada di sekolah, pertama bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sangat baik sehingga anak-anak nanti terpacu untuk bisa memanfaatkan lingkungan, bisa menghargai lingkungan, bisa menjaga lingkungannya. Dan yang paling praktis adalah tujuan kita minimal tahun 2023 kita harus lolos di adiwiyata provinsi. Amin. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Kalau saya mengharapkan untuk rekan-rekan semuanya, warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian juga rekan-rekan staf TU, kemudian juga ada siswa semuanya, yuk kita kerja sama bareng-bareng, kita laksanakan dengan baik. Gerakan ini adalah gerakan yang baik, gerakan yang harus disokong oleh semua pihak, sehingga kalau gerakan ini bisa kita jalankan bersama, tentu tujuan bersama kita lebih mudah tercapai. Seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya. Pak Abbas kayaknya juga agak tergesa-gesa. Adakah agenda lainnya? Kayaknya agak tergesa-gesa ini Pak Abbas ini. Tidak. Oh tidak. Oke. Khusus untuk broadcast kita berikan waktu. Siap. Kayaknya cukup lah ya untuk bincang-bincang sederhana kita untuk adiwiyata. Next time mungkin lah, lain kali kita kulik lagi. Bisa jadi dengan podcaster yang lainnya begitu. Jadi harapannya program adiwiyata dari SMA Negeri 1 Keradenan ini akan berhasil dan akan mendarah daging begitu ya. Akan akan sangat, semoga anak didik kita tuh dan semua warga di sekolah itu akan dengan sepenuh hati melaksanakan itu dan membiasakan melakukan sebuah kebiasaan. Karena kalau cuma sehari 2 hari tentu tidak akan berhasil, karena itu memang sebuah kontinuitas ya, sebuah keberlangsungan. Jadi kalau cuma sehari 2 hari selesai tentunya tidak akan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi tetap harus ada kontinuitas keberlangsungan dari suatu program ini tadi adiwiyata, dan semoga lebih menghijaukan bumi kita untuk generasi bangsa berikutnya begitu ya. Karena kan sekarang ini bumi kita kan sudah lumayan panas. Musimnya itu sudah lumayan tidak bisa ditebak ya. Kalau dahulu kala kan petani itu bisa memprediksi suatu musim ya. Tetapi karena sekarang ini banyak sekali ya
banyak faktor dari sampah sendiri yang merusak ke mungkin anak biologi lebih tahu ini ya, Bu Saras anak bahasa mungkin kurang memahami, Bu Saras nggak berani ngomong lebih lanjut ini ya. Tapi tentunya itu sangat berdampak di bumi kita, terlihat dari musim yang kadang panas, kadang hujan yang nggak mau berhenti, tentunya itu sudah sangat berdampak di lapisan ozon kita, begitu ya. Kalau bukan kita yang menjaga, terus siapa? Oke. Dan apa yang harus kita wariskan pada anak cucu kita? Iya, betul kalau sekali. bukan bumi kita itu kan. Iya, betul sekali. Oke, Sobat Sakra, itu tadi bincang-bincang kita di hari ini. Nanti lain kali bisa disambung lagi dengan Pak Abbas ataupun dengan para pakar adiwiyata yang lainnya tentunya di lain kesempatan, karena ini ada agenda juga yang harus segera dilaksanakan begitu. Terima kasih sekali untuk perhatiannya, terima kasih sudah menonton kita, menyaksikan kita. Jangan lupa like, subscribe-nya untuk channel SMA Negeri 1 Keradenan ya. Thank you Sobat Sakra, see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bumi Lestari. Salam.